Sekian sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Sekitoan, sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Sobat Wong Kito, balik lagi nih. Ivo hari ini senang nian karena Ivo bisa hadir di kantor pusat Bank Sumsel Bubble ya. Ini bank kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dengan berbagai prestasi, berbagai penghargaan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bank Sumsel Bubble. Karena memang hari ini narasumbernya spesial, one and only, orang yang memiliki visi misi dan juga di balik layar dari kesuksesan Bank Sumsel Bubble. Tapi sebelum itu, Ivo ada pantun nih, tapi tolong cakepnya nih Sobat Wong Kito. Pagi-pagi sarapan pempek adaan, pempek adaan dicocol sambal. Sobat Wong Kito, Ivo Ida Dewean, inilah Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Bapak Ahmad Syamsuddin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Salam sehat Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu ya, sehat selalu, semangat selalu. Semangat selalu. Pagi hari ini dibuka dengan apa Pak? Ngopi, pempek adaan, atau seperti kayak Ipo tadi dicocol sambal Pak? Macam-macam. Yang penting membuat suasana hati seneng gitu, hati luar biasa. senang, pikiran jernih ya Pak ya. Positive thinking gitu itu ya yang Pak penting. ya. Kita, itu yang penting. Kalau bangun tidur itu biasanya saya tuh selalu bilang bahwa saya tuh sehat. Saya semangat. Nah, Good word affirmation. Yes. Wah, sepakat sekali. Yeah. Tapi Pak, kalau ngomongin tentang pagi-pagi, seorang direktur utama ini Ivo kepo ini Pak ya. Kalau seorang direktur utama pagi-pagi memulai paginya itu dengan apa sih Pak? Mungkin subuh-subuh sholat subuh, apakah olahraga, mengaji dulu, dihatamkan Qur'annya gitu-gitu Pak? Ya, kalau pagi sih ya kita bangun ya sholat subuh ya. Cuma ada satu ini kebiasaan saya, yaitu kalau bangun itu saya selalu memotivasi diri saya. Kebetulan saya belajar NLP ya. Jadi saya selalu bilang bahwa saya harus sehat, saya harus semangat, saya harus masuk kantor. Bahwa kalau saya masuk kantor ada masalah yang harus saya selesaikan, ada orang-orang yang harus saya bantu, dan itu saya membuat saya semangat dan tidak ada hal yang bisa menghalangi saya untuk berangkat ke kantor. Gitu. Wow. Semangat itulah yang penting. Gitu. Jadi menyemangati diri sendiri itu penting juga ya Pak ya di pagi hari ya Pak ya. Kadang sakit itu kan dari ini ya, dari dari mindset kita. Betul, ya. sepakat. Wah, kita capek ini, tapi itu mindset ya. Kadang-kadang kalau kita bilang kalau mindset kita bisa rubah, misalnya ada sesuatu masalah, tapi masalah itu sulit ya, nah itu mindset. Nah itu yang kita harus rubah. Wah, kayaknya nih bakal banyak banget nih insight positif yang akan didapatkan di podcast ini Pak. Karena memang di awal ini kan kita ngobrol tentang good words affirmation ya Pak ya. Itu kita memulai hari dan itu sangat penting sekali. Apalagi kalau Gen Z Pak kayak Ivo, ini kan permasalahannya tuh takut akan hal yang belum tentu terjadi. Betul, ya kan ya Pak ya. betul. Nah, adakah insight untuk itu Pak? Iya, saya tuh selalu berpikir 3A. Oke, 3A. 3A. Itu yang membuat kita menyatakan bahwa itu the power of me sebenarnya, the power of diri kita. 3A. A pertama itu hati sebenarnya, tapi saya singkat hati. Gitu ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung Betawi daripada banget ini ya, hati. Niat. Nah, niat itu. Kalau hati kan ini ya artinya, tapi hati itu satu titik di hati kita, namanya hati. Niat. Dan kita saya bilang niat. Segala sesuatu itu ada mulai dari niat. Kalau niat kita bagus, insya Allah semuanya bagus. Seperti Ipo sampaikan ya, Ipo datang ke sini niatnya apa gitu. Kalau saya niatnya ketemu Ipo dan ketemu teman-teman, apa niatnya? Silaturahim. Nah, nanti kita itu udah silaturahim. Karena silaturahim itu ada powernya juga gitu. Nah, setelah hati itu kedua akal. Akal saya lebih membuatnya itu sebagai mindset. Jadi kita kalau bekerja, hidup itu harus ada hati, harus juga dengan mindset. Mindsetnya gimana? Ya mindset positif, growth mindset yang sekarang bahasa Gen Z nyampaikan tuh. Growth mindset adalah mindset yang tidak pernah kalahan itu. Ketiga ya perilaku, amal. Jadi tapi itu semuanya harus jadi satu bagian gitu ya, yang nggak bisa terpisahkan. Hati, akal, amal. Balik lagi hati, akal, amal itu. Tapi itu A-nya A kecil, Ipo. Ada A besar, satu lagi. Ada A besar.
besarnya itu Allah. Wah, Gitu. luar biasa. Nah itulah ya, yang Pak. membuat kita hidup nih lebih nyaman ya, Oke. lebih enak untuk menjalankan hidup gitu ya. Semuanya insya Allah bisa kita lalui dengan baik. Wow, luar biasa. Jadi 3A, hati, akal, amal gitu ya iya. Pak ya. Itu tiga A kecil tapi ya. A kecil. 3A kecil ya. 1A besarnya. 1A besar itu Allah, Iya. arti, akal, amal. Ini amalnya ini karena BUMD Pak. Ya. Kalau BUMN akhlak. Akhlak. Iya. Dulu saya juga pernah juga di BUMN ya Pak Iya, ya. benar. Nah, itu mention tentang itu, menyinggung itu sedikit ya Pak ya. Ini kan banyak pasti long story ya sampai you've been here gitu ya Pak ya. Kayak have you ever thinking Pak, kayak you are here, direktur utama dengan big power, terus itu wewenang yang banyak dan juga karyawan-karyawan yang luar biasa dan harus growth terus, harus inovasi terus gitu ya Pak ya. If you ever been thinking of this Pak? Iya, kalau orang kadang-kadang melihatnya satu orang itu, kalau saya ini kan ya bisa melihat wah orang ini bisa langsung berhasil gitu, sebenarnya enggak juga gitu ya. Iya. Izin ya pakai ini ya. Iya Pak. Ini saya bukan terharu dengan Ipo ya, tapi izin. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sebenarnya seorang itu bisa berhasil itu ada perjalanan yang nggak pernah mereka tahu gitu ya. Mereka nggak pernah tahu kita jatuh bangun gitu ya. Dalam hal karir saya, dari mulai saya masuk di bank, di BDN, saya bank Mandiri, ke bank Syariah Mandiri, terus saya ambil di bank BPD Sumsel Bubble. Ini semuanya ada perjalanan yang menurut saya sih nggak mudah gitu ya. Tetapi yang tadi saya sampaikan ya harus dinikmatin gitu ya. Jatuh bangun harus dinikmatin gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup itu dan kita menikmatinya gitu ya. Dan saya juga tahu bahwa sesuatu itu kita jalanin dengan baik saja gitu ya. Misalnya saya nggak pernah kebayang waktu saya masuk ke ke BDN dulu ya, Bank Dagang Negara, itu saya bisa sekolah ke Jepang, bisa sekolah ke Belgia. Itu semuanya sesuatu yang menurut saya nggak bisa saya bayangkan gitu ya. Betul. Tapi ada satu yang saya itu bisa sharing ya. Kalau saya punya sesuatu yang saya inginkan gitu, nah ini beda nih. Sesuatu yang saya inginkan tuh saya catat dan saya simpen gitu. Biasanya kalau masih kecil tuh saya taruh, dan kalau dulu kan tidur kita kan tingkat ya. Tidur tingkat, saya di bawah, kakak di atas gitu kan. Biasanya di bawah itu saya tulis itu kan. Saya pingin ini gitu lah. Itu saya tulis. Misalnya saya pingin menjadi insinyur pertanian. Nah, itu saya tulis. Dan ingat lagi di SD, SMP, SMA, saya ingin jadi insinyur pertanian. Akhirnya jadi. Saya sekolah di Institut Perbankan Bogor, institut fleksibel banget sebenarnya situ. Ya, itu di situ saya bisa jadi insinyur di situ. Gitu. Kemudian saya ingin menjadi direktur dulu ya. Ini bercanda dengan teman-teman ODP. Saya tulis di buku dulu kan zaman jadul itu kita selalu punya buku buku kenangan ya. Oke. Ada fotonya, ada kata-kata ininya, nama, ini, alamat, terus kata-kata biodata kenangan, teman-teman gitu ya. Moto hidup gitu. Moto hidup Hobi. gitu ya. Itu saya tulis. Saya ingin menjadi direktur. Kalau jadi direktur tolong ditegur ya. Itu saya tulis. Ya alhamdulillah saya jadi direktur di Bank Syariah Mandiri. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa, dan itu memang kalau punya suatu keinginan, kita bagaimanapun kita harus tulis gitu, atau kita istilahnya itu kita harus seriusin gitu ya, supaya kita bisa mencapai itu. Gitu. Wow, itu luar biasa. Jadi ada 2 poin nih yang Ivo tangkap nih Pak. Jadi dari kebiasaan Bapak itu kita harus fokus dengan keinginan kita. Yeah. Dan yang kedua, apa yang kita inginkan itu harus detail. Ya, Setuju, spesifik ya Pak ya. Betul. Kalau mau jadi direktur ya tulis jadi direktur iya, gitu. betul. Bukan saya mau jadi pimpinan. Ini pimpinan apa ini jadi? Ya, mungkin pimpinan diri sendiri. Iya kan, pimpinan keluarga gitu ya Pak. Keluarga. Tapi ini detail,
saya mau jadi direktur? Termasuk saya juga dengan mantan pacar saya itu saya tulis. Ini ada anak cantik, lincah gitu, istri itu sekarang. Itu saya tulis namanya Wina, harus saya dapetin Wina. Yeah. Wow. Dan Wina itu, istri saya itu kakak kelas saya. Jadi saya bilang yang lainnya cowok-cowok di kampus itu nyari yang apa? Ya muda-muda, saya cari yang senior. Nah, senior di saya yang lebih, yang umurnya sama dengan saya, tapi saya bilang kakak kelas saya cari. Nah, dapet. Wow, ini udah baru beberapa menit ngobrol sama Pak Dirut nih, udah banyak insight positif yang bisa kita ambil. 3A, terus itu kita harus memulai hari-hari itu dengan good words, affirmation untuk diri sendiri ya Pak ya, dan juga positif ya, memulai hari itu dengan positif. Nah, tapi perjalanan karir ini ya Pak ya, ini kan panjang dari BSM, terus itu akhirnya sampai ke BPD Bank Sumsel Bubble. Adakah cerita-cerita yang bisa dikenang ini Pak dalam perjalanan itu? Oh, saya dulu dalam perjalanan karir semua terbatas, nggak mau belajar itu dengan senior, kita harus mendekatkan diri seperti apa, menanganinya seperti apa itu Pak? Iya, karir itu sebenarnya menurut saya sih ya just perjalanan saja. Ya misalnya saya mau jadi direktur itu hanya satu pit stop saja gitu. Jadi kita nyampe pit stop, kemudian kita nyampaikan ini. Jadi kita tuh kalau hidup ya kan harus ada yang langkah-langkah yang kita harus capai dulu gitu. Tetapi yang penting bagi kita adalah dalam menjalani itu jangan lupa gitu ya, kita itu tidak sendiri. Kalau kita sendiri dalam menjalankan hidup itu pasti kita akan berbeda hasilnya. Tapi kita dalam menjalankan hidup itu kita punya teman gitu ya, punya keluarga, punya orang-orang yang khusus gitu ya untuk yang mendampingi kita. Dan itu harus kita rawat juga gitu. Nah ini ya saya balance itu aja sama kehidupan karir dengan kehidupan itu. Karena mencapai karir itu bukan kita sendiri loh. Misalnya itu ada teman, ada keluarga gitu, ada ini juga, ada pimpinan juga. Mungkin pimpinan kita memberikan nilai tambah bagi kita. Misalkan kalau kita kerja ya, misalnya ini kerja sehari-hari gitu ya, kerja sehari-hari kan sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Ya kita kerja, kita berikan yang terbaik gitu kan. Tetapi ada value yang kadang-kadang orang nggak pernah nyangka, yaitu atasan kita menilai kita. Nah, jadi kita bekerja dengan baik, jangan mengambil jangan istilahnya ya carmuk ya, cari muka gitu. Ya kerja yang baik, memberikan kontribusi yang baik, memberi yang arti ya bagi kita yang baik, nanti ada yang nilai gitu. Nah nilai itulah atasan kita harus berbaik pada semua orang lah gitu. Sepakat, dan niat yang tulus itu dengan hati tadi, niat yang baik itu ya Pak ya, itu yang membantu kita ternyata. Dan malah kalau istilah Gen Z carmuk yang seperti Bapak bilang itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Betul ya. Saya pikir sih itu benar ya Ibu. Saya pikir Ibu paling pintar ngambil diksi-diksinya ya. Saya cuma nyatakan bahwa ya hidup ini sebenarnya adalah perjalanan saja, seperti kita main balap mobil ya, Ferrari misalnya atau apalah, saya nyebut nakaan gitu. Kalau kita lagi balapan mobil kan kencang, ngejar yang utama, tapi pada saat tertentu ya kita harus masuk ke pit stop. Pit stop itu artinya kita yaitu untuk kita merenung gitu ya, merenung kok gitu. Pit stop kan kita perbaikin bannya, kita bersih-bersihin, kita tambah lagi bensin. Tapi dari situ kita bisa lihat, kita ini dalam perjalanan hidup kita harus evaluasi, sampai di mana ya, kita sampai di mana ya, apalagi yang kita perbaut ya, terus salah kenapa ya, nah gitu. Evaluasi dan inovasi. Betul. Kadang-kadang ganti ban baru, kadang-kadang tambah value baru dan strategi baru. Yes, sepakat Bapak. Ini luar biasa ya. Tapi Pak, kalau ngomongin tentang perjalanan karir ya pasti ups and downs sudah pasti ada ya Pak. Tapi yang Ivo pengen tanya Pak, as Gen Z kita itu kan mudah baper nih Pak, ya kan Pak. Kalau bertahannya zaman orang-orang yang zamannya yang lebih senior itu kan berbeda Pak dengan anak-anak zaman sekarang, karena daya juang anak-anak zaman sekarang itu kan makin merosot lah ya Pak ya. Nah,
gimana cara Bapak itu menangani apabila akan ada kekecewaan, terus itu pengkhianatan dari teman, ya kan Pak ya, itu pasti ada. Terus itu atasan yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu ya Pak ya, itu pasti ketemu lah Pak. Pasti ada kerikil-kerikil itu. Gimana sih Pak Bapak mengatasi itu, dan juga gimana Bapak ya udah it's okay, life must go on and I will be good always gitu. Ya, menarik ya. Ya kalau dibilang kita kan manusia ya, nggak mungkin kita semuanya selalu berhasil macam-macam gitu. Betul. Ya. Tetapi ada satu ya, saya kadang-kadang melihat gini ya, kalau saya bilang masalah itu bukan masalah, itu tantangan gitu. Tantangan. Ya, jadi kita harus nyebutin satu itu adalah tantangan. Ya. Kita mencapai target ada masalah gini, bukan masalah, itu tantangan kita. Kalau masalah ya, saya katakan tantangan itu menarik gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan tadi, apa yang kita lakukan? Kalau sudah mentok-mentok betul ya, ada satu nih yang Gen Z juga harus pahami, yaitu kita harus balikin Allah gitu. Ya, kalau kita misalnya udah mentok-mentok sekali ya kita harus lapornya ke siapa? Kalau ada masalah kita bisa tanya ke temen, bisa ke teman bisa kalau ada tantangan kerjaan ke atasan. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, ya tinggal malam bangun, duduk, sholat tahajud, ngadu, gitu ya? Iya. Itu selesai. Ya enggak, tetapi dari situ kita bisa merenung lagi. Kalau biasa kan kalau merenung itu kalau malam itu bisa, wah ternyata begini loh gitu, ada masalah ini, ada masalah itu, kita harus bisa lah. Gitu kita tanggulangi gitu. Gitu ya. Iya. Berarti kuncinya harus ngadu dulu, ngobrol dulu. Ngobrol, gitu. Semuanya itu ada sahabat kok. Jadi jangan dipendem di hati semua masalah, dipendam di hati. Enggak, kita ungkapin. Tapi ngungkapinnya satu ke orang yang benar-benar kita tahu gitu kan. Juga kalau memang udah nggak bisa lagi ya kembali ya ke Allah lah gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi harus kita serahkan semua kepada Allah. Iya. 3 A besar, 1 A besar gitu ya. Iya, betul. 3 kecil dan 1 A besar tadi. Iya, betul. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi ini dengan banyaknya insight, tapi baru 15 menit pertama ini Pak. Baru 15 menit sekali ya. Iya. Ini udah nggak kerasa ya Pak ya. Tapi pemirsa dan juga sobat Wong Kito jangan kemana-mana tentunya, terus stay tune. Karena kita akan kembali di Sekitoan, sekilas informasi terkini Sumatera Selatan bersama Direktur Utama Bank Sumsel Babon, Beyond the Sweet, the Chief Executive Officer Bank Sumsel Babon. Sekitoan, sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Serius banget nih baca korannya. Oh, Mama. Ini untuk Papa. Apa Ma ini? Buka dulu dong, surprise pokoknya. Harus bayar ini itu dan transfer sana sini. BSB Mobile Banking solusinya. Sekitoan, sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Bersolawat agar mendapat syafaat. Cakep. Menjaga tauhid hanya kepada Tuhan. Cakep. Dapatkan info dan ilmu bermanfaat. Cakep. Stay tune hanya di Sekitoan. Waduh, kayaknya saya sebagai hostnya tergeser ini. Luar biasa. Pak, kalau ngomongin tentang pantun, ini kan kita memang lagi kita di Bumi Sriwijaya itu pantun nggak ini ya Pak ya, nggak bukan yang unfamiliar. Kita udah sering lah mendengarkan pantun. Nah, kalau ngomong tentang pantun, adakah sedikit cerita Pak? Ini kayaknya Bapak luas sekali nih ngomongin tentang pantun nih. Pantun itu bagus ya. Kalau orang Indonesia suka orang Indonesia itu. Kalau orang Indonesia itu ya kita orang Indonesia ya. Kadang-kadang kalau kita mau menyatakan sesuatu yang quote and quote itu sangat sensitif, gitu ya. Pantun lah sarananya. Betul sih Pak. Dan kedua, pantun itu membuat hidup kita itu berimbang gitu ya. Kita di pantun ada petata peti di atasnya, ada makna di bawahnya. Dan itu kehidupan kita begitu juga, bahwa kita hidup ada seninya, ada juga ada logiknya gitu. Dan itu menurut saya sih sesuatu yang
yang luar biasa gitu. Saya juga pernah berpantun di acara dengan orang-orang bule gitu. Saya berpantun, dia bilang cakep, cakep. Dia bilang apa artinya? Gimana ngejelasinnya? Itu susah luar biasa gitu. Tapi itu menarik menurut saya sih. Saya ceritakan yang luar biasa. Dia bilang, boy, bagus. Iya sih Kak, Pak, kalau pantun itu memang benar-benar unik ya Pak ya. Kalau saya lihat Pak ya, dia ada tantangannya gimana cara kita menata kata-katanya. Terus itu ada kepuasannya ketika orang happy dengan pantun kita gitu kan. Karena pantun ini susah ditebak nih Pak. Ibu mungkin nggak percaya ya. Saya itu orangnya serius gitu. Tapi saya dulu bikin waktu SMA ya, saya bikin satu buku terkait dengan puisi. Saya itu orangnya walaupun begini hati saya, wah lembut sekali gitu. Tetapi ini sesuatu yang menurut saya buat puisi. Dari mulai puisi yang apa istilahnya berontak, terus saya juga puisi yang istilahnya melo gitu ya. Mungkin istri saya tersentuh karena saya bikin puisi juga kalau lihat. Nah, itu saya bikin ada satu buku dulu saya cari-cari bukunya nggak ketemu gitu. Dan itu saya buat puisi. Percaya sih dengan kebiasaan Bapak good words affirmation setiap pagi. Oh gitu. Iya kan Pak ya? Betul. Karena kan penyemangat, kata-kata semangat, kata-kata itu kan harus disusun dengan apik Pak, biar mengena ke hati dan juga orang-orang di sekeliling kita dengan aura yang bagus juga, yang positif juga. Oke. Nah, by the way, kita balik lagi ke tema kita hari ini Pak, Beyond the Sweet, the Chief Executive Officer Bank Sumsel Bubble. Kalau ngomongin tadi kita ngobrolin tentang perjalanan karir ya Pak ya, di Bank Sumsel Bubble ini kan banyak sekali penghargaan seperti yang sudah kita di terakhir itu dari CNN Awards ya, terus dari Infobank juga. Itu 10 tahun berturut-turut ya Pak ya, best bidang layanan terbaik ya selama 10 tahun berturut-turut. Terus yang dari CNN itu adalah best digital ecosystem practice ya kan Pak, dan lain-lain. Nah, apa sih Pak yang saya tanyakan bukan bagaimana Bank Sumsel mendapatkan itu semua, atau how you create your employee, the champion yang ada di Bank Sumsel Bubble ini. Gimana sih Pak Bapak memotivasi mereka agar bekerja dengan tulus, ikhlas, dan mendapatkan hasil yang baik? Iya, ini pertanyaan itu berat ini. Ini bisa satu sesi sendiri. Kita ada 15 menit, itu udah sampai diambil 5 menit. Mungkin saya ringkas saja gitu ya. Bahwa kalau kita masuk ke suatu pekerjaan tuh biasanya kita lihat ada challenge-nya gitu ya. Dan kita bikin transformasi gitu, untuk melihat challenge tersebut. Ada 3 hal yang saya lihat dimanapun kita harus berada, itu harus 3 hal. Satu, kita harus pahami di tempat tersebut prosesnya gimana. Kita harus lihat prosesnya gimana. Kemudian kita lihat juga kedua mengenai sistemnya gimana. Yang ketiga itu yang terkait dengan people-nya. Jadi proses, sistem, people. Nah proses kita lihat bahwa proses ini yang sekarang kita lagi gerakan yaitu membangun ekosistem. Ekosistem inilah yang sekarang ini kita harus merupakan satu kata yang memang sederhana, ekosistem, tetapi inilah sebenarnya bagian dari satu proses bisnis gitu ya, ekosistem. Nah proses kita bicara proses, kita bicara sistemnya. Dan inilah yang harus dilihat. Sistem sekarang itu yang sangat familiar dan kita selalu dengar ada digital. Jadi proses kita masukin di digital gitu. Nah proses dan digital itu tentunya ada orang, people. Nah people-nya ini siapa ya? Kita nih karyawan gitu ya. Karyawan kita ini gimana supaya masuk dalam proses dan sistemnya? Ya karyawan kita pun harus juga bermindset digital. Nah, mindset digital itu yang tadi saya bilang 3A itu. Nah, salah satunya adalah perilaku. People kita yang ada di kita itu harus mempunyai culture digital. Di Bank Sumsel Bubble ini kita ada namanya culture ya, atau perilaku kita yang kita sebut PACA. PACA. Iya, profesional, amanah, customer focus, agility, kemudian juga kolaboratif. Nah inilah value-value yang kita anggap sebagai bagian daripada timnya Bank Sumsel Bubble. Dan timnya Bank Sumsel Bubble kita sebut BSB-nian. BSB-nian. Jadi kalau mereka sudah punya
culture-nya sudah terimbed di dalam dirinya, terinternalisasi dalam dirinya, itu adalah BSB. Dan dia laksanakan dengan 5 tadi pacaknya itu. Wah, kalau ketemu orang, BSB-nian ya. Nah, itu namanya BSB-nian. Itu. Oke, wow, ini berarti saya bisa sebut pakemnya BSB itu ada paca. Paca, betul, betul. Paca. Dengan kalau kita udah mengimplementasikan dengan baik, dengan BSB-nian. Betul. Nah, itu gitu ya? culture kita. Corporate culture kita, BSB, yaitu paca gitu ya. Dan terbukti dengan banyaknya penghargaan yang sudah kita dapatkan. Iya. Itu luar biasa sekali. Nah, tapi sedikit saja sih Pak sebenarnya, karena orang-orang bisa sekituan, Sobat Uang kita sudah bisa searching ya penghargaan yang didapatkan oleh Bank Sumsel Bubble dan juga prestasi yang didapatkan oleh Bank Sumsel Bubble. Nah, tapi yang menjadi menarik ini ya Pak ya, di Bank Sumsel Bubble ini kan ini adalah bank besar Pak, BUMD besar ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak Bapak memaintain dengan kolaborasi kita dengan pemerintah, terus itu dengan instansi vertikal dan lain-lain itu Pak? Iya, tadi kalau kita itu kan internal ya, kita yang transformasi proses, sistem, kemudian juga people. Nah, kita punya misi kan sebenarnya untuk sebagai bank FPC, sebagai bank yang terkemuka dan kinerja unggul berdasarkan kepada digital gitu ya. Kemudian juga kita juga ingin salah satunya adalah berkontribusi bagi pembangunan di daerah ini. Nah, kontribusi ini saya pikir sih harus sama gitu ya, bahwa kita untuk mencapai tujuan yang sama ya kita harus bersinergi gitu ya. Bersinergi, dan sinergi gimana ya, kita harus sinergi dengan semua shareholder dan juga stakeholder, bagaimana kita membangun tujuan kita yang sama itu. Sebenarnya kata-kata intinya sih sinergi sih. Sinergi dan harus dilakukan Pak. Harus dilakukan dan kemudian juga kita juga harus saling memahami fungsi masing-masing. Betul. Karena menarik juga ya kalau misalnya ini ada juga sedikit insight saya juga bahwa kita bekerja itu sebenarnya niatnya itu sebenarnya bukan tadi kan kata-katanya untuk ada piala hadiah begitu banyak ya. Saya sedikit singgung bahwa hadiah itu sebenarnya pada bagian saja, bonus gitu ya. Kita harus niatkan bahwa di Bank Sumsel Bubble ini bekerja adalah satu ibadah. Jadi kalau kita bekerja ini adalah kita ibadah. Saya ketemu Ipo, ketemu teman-teman, kemudian niat saya adalah bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi saya gitu, menjadi teman, banyak teman gitu kan, jadi ibadah. Nah, kemudian nanti setelah ibadah itu kita juga berharap nih kerja itu kita naikin lagi menjadi amal jariah. Jadi ini hari Jumat kan ya. Ya, jadi kita benar-benar jadi ini nih, jadi satu ibadah, kedua juga kerja itu sebagai amal jariah. Amal jariah itu apa, gimana gitu. Jadi kita niatkan kita kerja itu untuk kita dan juga untuk orang tua kita. Jadi amal jariah kita dan amal jariah orang tua kita gitu. Kenapa jadi amal jariah orang tua kita? Karena kita ini adalah anak soleh, betul nggak? Dan kita punya ilmunya dari orang tua kita juga. Kita juga punya investasi yang dunia akhirat punya orang tua kita. Jadi niat kita ini kerja selain ibadah untuk diri kita, niatkan juga untuk amal jariah bagi orang tua kita. Kalau kita udah bekerja di situ, insya Allah untuk berbuat jelek di perusahaan ini tidak ada. Dan insya Allah karena niatnya baik, ya mungkin ada bonus-bonus, penghargaan-penghargaan. Saya juga nggak nyangka bahwa kita 5 tahun berturut-turut selama saya di sini, bukan ini dengan bersama teman-teman menjadi mendapat penghargaan keuangan yang 5 tahun berturut-turut baik terbaik. Jadi ini menurut saya sesuatu yang kita harus syukuri gitu. Dan ini adalah hadiah atau bonus karena kita sudah bekerja dengan tulus. Betul, ini ya, bonus saja gitu. Yang orang kan kita nggak pernah nyari dah hadiah-hadiah. Penting kita kerja, ada prestasinya. Ya orang lain liatin, ini boleh nggak dikasih penghargaan ya, boleh gitu kan, ya gitu kita nggak pernah nyari ya, hadiah gitu. Baik, ini luar biasa sekali. Kolaborasi yang baik internal maupun eksternal itu mendapatkan hasil yang baik pula Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa sih peran dari Bank Sumsel Bubble atau yang ingin Bapak tekankan bahwa
Bank Sumsel Bubble ini ada untuk masyarakat. Bank Sumsel Bubble ini harus in touch ke masyarakat, bukan hanya masyarakat dengan lapisan tertentu, tapi seluruh masyarakat harus terkena dampaknya dari adanya peran Bank Sumsel Bubble. Ya, ini menarik ya, ini pertanyaan serius ya. Ya, kita sebenarnya Bank Sumsel Bubble ini kita bekerja ya, ada beberapa hal ya. Kita memberikan misalnya sekarang ini yang pasti dipegang oleh shareholder adalah dividen. Betul. Tapi kita juga membantu juga dalam bentuk CSR. Ya. Kita juga membantu juga dalam bentuk sponsorship gitu untuk bagian-bagian itu. Dan juga kalau IPO nabung, Pemda nabung juga mendapat bunga atau benefit dari hal itu. Dan juga selain itu ada kadang-kadang ada yang dilupakan, yaitu peran Bank Sumsel Bubble memberikan efek multiplier kepada ekonomi. Contoh, kita memberikan saat ini kita punya 2,4 triliun KUR gitu kan, itu juga memberi dampak bagi masyarakat dan itu dampak itu luar biasa begitu loh. Bank Sumsel Bubble juga menggerakkan misalnya juga ekonomi kedaerahan gitu loh. Nah itu yang intinya seriusnya. Tapi ada satu nih yang saya belum ini sedikit sensitif ya. Kan ini forumnya forum leaders ya tadi sebutin dan sebagiannya. Saya kadang-kadang berpikir juga leaders itu sebenarnya apa gitu loh. Saya selalu bilang chief CEO gitu ya. CEO kalau di sini kerennya CEO, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. CEO. Chief yang punya strategik di situ ya. Tapi CEO juga ada artinya nih, ada dua arti lagi gitu. CEO itu adalah Chief Everything Officer. Setelah kita bicara strategik, seorang CEO juga harus bicara mengenai detail gitu ya. Maka tadi saya bilang ada orang yang CEO yang detail itu adalah orang-orang yang kawan-kawan kita yang bergerak di KUR. Dia tuh CEO loh, Chief Everything Officer. Dari mulai pagi sampai siang dia bekerja KUR itu untuk menghidupkan keluarganya, menghidupkan usahanya, itu Chief Everything Officer. Ada lagi CEO yang ketiga, Chief Extracurricular Officer. Chief Extracurricular. Kita sebagai pimpinan juga kita nggak hanya bekerja untuk perusahaan kita, tetapi kita juga bekerja juga untuk yang lainnya. Yaitu misalnya nih, saya cuma diri saya juga merangkap misalnya suka ikut kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya satu kegiatan ekstrakurikuler, misalnya IMA, Indonesian Marketing Association, kemudian juga MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, itu ekstrakurikuler. Juga ikut juga dalam kegiatan olahraga, kita punya Proliga, kemarin juga PON gitu ya, saya juga ikut itu. Saya senang kegiatan ekstrakurikuler. Itu melengkapi kehidupan saya gitu. Secara strategik saya paham, secara teknikal saya paham, kemudian juga secara lingkungan saya paham. 3 CEO itu mungkin yang saya titip teman-teman jangan lupain bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Betul. Kita hidup bukan sendiri, kita hidup di lingkungan yang ada, kita juga harus bermanfaat bagi semua orang gitu. Dan itu salah satu ibadahnya, bermanfaat bagi semua orang. Kalau panjang lagi saya punya lagi teori lagi. Ini kayaknya bapaknya filsafat nih Pak. Ya, Harusnya ada 5 jaga. Nah, ini 5 jaga. 5 jaga. Dalam hidup ini kalau kita mau sukses aman 5 jaga. 1, jaga diri kita. Kita harus menjaga diri kita. 2, jaga keluarga kita. 3, jaga lingkungan dekat kita. 4, jaga tempat kerja kita, tempat nyari ibadah, tempat nyari makan kita. 5, jaga lingkungan sosial kita. Nah 5 jaga itu kita lagi terapin gitu. Sehari-hari juga? Hari-hari. Gitu. Wow, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Banyak filosofi yang memang betul-betul dibutuhkan ya oleh Ganzi, oleh Sobat Wong Kito. Ya Pak ya, dengan itulah dibalik tema kita hari ini, Beyond the Sweet Pak. Oh gitu ya. Dibalik jas seorang CEO Bank Sumsel Bubble nih, direktur utama Bank Sumsel Bubble. Iya, Ibu pandai itu untuk mengkait-kaitkan itu. Adakah WhatsApp baru Pak? Ada nih tambahan baru nih, ini kata-katanya ini nih.
Ini nggak tahu ini pantun atau bukan nih. Saya cuma kata-kata aja nih. Coba. Ya, saya bacain ya. Cerita-cerita menarik membuat kita senang. Dari kisah cinta hingga cerita politik, semua ada di sini dalam podcast Sekitoan. Wah. Ini bukan pantun, tetapi catatan-catatan aja gitu ya. Nah, ini pantun baru nih. Apa tuh? Duduk santai mendengar siaran. Akor. Podcast seru hingga malam. Wah, Akor. Sekitoan hadir bawa hiburan. Cerita asik, hati pun tentram. Kalau kurang di sini. Masih ada Pak simpenan pantun? Nah, sudah ada. Oh, sudah ada. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sangat menyenangkan ketemu dengan Bapak Ahmad Samsudin. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih atas insight-insight positif. 5 jaga, 3A kecil, 1A besar ya. Ada 3 CEO ya Pak ya. Terima kasih sekali dan tentunya kita doakan yang hal-hal baik Pak. Sama-sama. Untuk Bang Sumsel Bubble, untuk Bapak itu yang paling penting sehat-sehat terus aja. Amin. Gitu ya Pak ya. Semua sehat lah. Semua sehat. Dan Sumsel maju. Sumsel maju. Wah, ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak sudah diterima. Ini tim Sekitoan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk ngobrol bersama-sama dengan Direktur Utama Bang Sumsel Bubble, Bapak Ahmad Samsudin. Dan juga Sobat Uang Kito terus saksikan Sekitoan. Sekitoan bakal hadir dengan champion berikutnya. Ya Pak ya. Ya siap. Itu akan ada program baru dengan champion. Siapakah mereka? Itu kita akan obrolkan. Tapi kita deal dulu Pak untuk itu. Iya, asik. Diskominfo dan juga Bang Sumsel Bubble. Dan kita ada kopi ini Sumendo, kita minum dulu. Oke, kita minum dulu. Karena memang Sumsel ini adalah penghasil kopi terbesar ya Pak ya. Iya. Dan juga kita baru saja memecahkan rekor muri minum kopi Semendo terbanyak se-Indonesia. Iya. Dan salah satu support terbesarnya itu Bang Sumsel Bubble. Ya, alhamdulillah. Yang selalu hadir di kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga itulah Sobat Uang Kita, saya Feman dan Sari Not. Bye. Serius banget nih baca korannya. Oh, Mama. Ini untuk Papa. Apa mainnya? Buka dulu dong, surprise pokoknya. Harus bayar ini itu dan transfer sana sini. BSB Mobile Banking solusinya.